dimulai dari Ibu Dewi Kanti. Saya persilahkan waktu dan tempat. Baik, terima kasih Bu Satyawanti. Suara saya bisa terdengar? Ya, bisa. Baik, terima kasih. Mohon bantuan untuk ditampilkan. Terima kasih. Baik, pada kesempatan ini kami akan mencoba menyampaikan gambaran terkait metode pengumpulan data dan sebagian wilayah terkait catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2021 ini. Bahwa pengumpulan data catatan tahunan Komnas Perempuan berdasarkan pada pemetaan laporan kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima dan ditangani oleh lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia, serta juga pengaduan langsung yang diterima oleh perempuan melalui unit pengaduan dan rujukan melalui surat elektronik Komnas Perempuan. Lanjut, silakan. Ya. Adapun metode yang digunakan Komnas Perempuan itu pertama bekerja sama dengan pemerintah yang telah memiliki mekanisme membangun dan mengolah data dari seluruh provinsi di Indonesia, yaitu Badilar atau Badan Peradilan Agama yang memiliki data tentang angka perceraian dan telah melakukan kategorisasi penyebab perceraian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Regulasi Hukum Islam. Nah, data ini tentunya membantu Komnas Perempuan menemukan penyebab berdasarkan kekerasan berbasis gender dalam rangka perkawinan atau rumah tangga. Tahun ini Komnas Perempuan mengirim formulir kuesioner dalam dua format, yaitu Google Form dan format Word. Ya. Namun formulir ini perlu diisi oleh lembaga-lembaga yang menangani perempuan korban kekerasan, baik di dalam pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil. Ada kategorisasi dalam penyajian data Catahu, yaitu berdasarkan data kuesioner, kemudian data langsung dari Peradilan Agama, kemudian pengaduan langsung melalui UPR. Juga mengapa Badan Peradilan Agama, karena Komnas Perempuan pada akhir tahun 2017 berhasil menjalin bersama dengan Badilar untuk penyediaan data perceraian yang telah diolah berdasarkan kategori penyebab perceraian. Di antaranya ditemukan perceraian disebabkan kasus KDRT, kekerasan fisik, psikis, ekonomi, poligami, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Kemudian kategorisasi berdasarkan ranah, yaitu privat atau biasa disebut KDRT atau ranah personal. Kedua, ranah publik atau komunitas, dan ranah negara. Terkait penerimaan formulir data catatan tahunan dan tingkat respon. Halo, suara jelas? Mas yang tidak mungkin bisa di-mute dulu yang tidak. Terkait dengan formulir pengembalian data Catahu dan tingkat respon, ya, terkait formulir data Catahu dan tingkat respon, kita bisa melihat bahwa sumbangan data yang dikembalikan kepada Komnas Perempuan berdasar tertinggi dari lembaga swadaya masyarakat WCC sebesar 71% dan yang terendah dari BPKB atau Dinas Sosial, ya. Lanjut.
terkait dengan pengiriman dan penerimaan formulir data menurut provinsi, bisa dilihat bahwa pengiriman dan pengembalian formulir dari berbagai provinsi di Indonesia sebagai sumber data Catahu meliputi seluruh Indonesia, meskipun dengan keterbatasan yang telah dijelaskan tadi terkait pandemi. Provinsi yang paling tinggi pengembalian kuesioner selama tahun sebelumnya yaitu masih sama dengan yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Hal ini disebabkan karena tersedianya infrastruktur dan tenaga untuk pendokumentasian dan keberanian masyarakat juga untuk melapor. Lanjut. Jadi dari pengiriman dan penerimaan itu senjangnya cukup tinggi ya. Jadi pengiriman 757 dan penerimaan 120 formulir data. Terkait gambaran jumlah perempuan korban kekerasan tahun 2020 mengalami juga gambaran bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu 13 tahun terakhir dari 2008 sampai 2020, angka kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan sekitar 31,5%. Yang penting menjadi catatan adalah penurunan jumlah kasus ini di kasus pengadilan agama dan 8.234 kasus berasal dari data kuesioner lembaga pengada layanan. Daripada tahun sebelumnya, 4.301 kasus dan 471.704 471 kasus pengadilan agama dan 14.719 data kuesioner. Namun bukan berarti jumlah kasus menurun. Sejalan dengan dinamika hasil survei pada masa pandemi, korban cenderung mengadu pada keluarga atau diam, dan persoalan literasi juga. Gitu. Selanjutnya. Data kekerasan terhadap perempuan dari Lembaga Mitra Pengada Layanan yang cukup tinggi karena mampu menyerap data baik dari lembaga swadaya masyarakat sebanyak 3.494 data, kemudian berbanding dengan dari pemerintah ya di BP3A hanya 77 data gitu. Jadi memang seperti yang tadi disampaikan terkait dengan infrastruktur dan pada masa pandemi ini lembaga-lembaga pengada layanan lebih mendapatkan lebih mudah aksesnya terhadap dan jangkauannya terhadap korban dan masyarakat. Mohon maaf, Teh Dewi, 1 menit lagi. Baik. Terkait angka kekerasan berdasarkan data provinsi, yang tertinggi masih seputar memang di Pulau Jawa, seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Ketua, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dilanjut. Untuk ranah kasus kekerasan terhadap perempuan per provinsi 2020, ada angka kekerasan terhadap perempuan yang tertinggi berdasarkan provinsi berbeda dengan tahun sebelumnya. DKI Jakarta 2.461, disusul Jawa Barat dan Jawa Timur. Peningkatan dari tahun ke tahun sebelumnya yaitu 2.222 kasus. Lanjut. Terkait dengan data tabel provinsi tertinggi kasus kekerasan terhadap perempuan yang melaporkan,
adalah DKI Jakarta ya 2460 dan tergambar juga bagaimana kekerasan di ranah personal, ranah komunitas dan ranah negara. Kesenjangan angka yang begitu terus melonjak kekerasan terhadap perempuan. Terkait metode dan sebaran wilayah sudah demikian kira-kira bisa sampaikan. Terima kasih. Salam Nusantara. Ya, terima kasih. Saya akan